Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Dewandari dari kelas A Manajemen dengan NIM B1B123065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT dari perilaku organisasi, di mana judul yang saya ambil adalah tentang persepsi. Yang pertama, apa itu persepsi? Persepsi adalah proses di mana kita menerima, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi sensorik dari lingkungan sekitar kita. Ini memainkan peran penting dalam bagian kita memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Selanjutnya ada faktor internal yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah latar belakang. Pengalaman, pengetahuan, dan kerangka acuan seorang memainkan peran penting dalam pembentukan persepsi. Faktor internal ini mempengaruhi cara kita melihat dan menafsirkan informasi yang kita terima. Yang kedua ada kondisi fisik. Kondisi fisik seperti kesehatan, usia, dan kemampuan indera juga berkontribusi pada persepsi kita terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga ada psikologis. Faktor psikologis seperti suasana hati, emosi, dan motivasi dapat mempengaruhi interpretasi kita terhadap rangsangan dan informasi yang kita terima. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah ada harapan. Harapan dan ekspektasi kita tentang suatu situasi atau objek dapat mempengaruhi cara kita mempersepsikan realitas. Selanjutnya ada faktor fisik. Yang pertama, pencahayaan. Perbedaan tingkat cahaya di lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan objek atau situasi. Yang kedua ada warna. Persepsi kita terhadap warna dapat dipengaruhi oleh perbedaan intensitas warna, komposisi warna, dan kontras. Yang ketiga ada suara. Tingkat kebisingan, jenis suara, dan asal suara dapat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis memainkan peran penting dalam pembentukan persepsi seseorang. Beberapa aspek psikologis yang mempengaruhi persepsi antara lain: 1. Motivasi, di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan seseorang dapat mempengaruhi cara mereka mempersepsi suatu objek atau situasi. Yang kedua ada emosi. Perasaan dan suasana hati seseorang dapat mempengaruhi bagaimana mereka menginterpretasikan rangsangan yang diterima. Yang ketiga, pembelajaran, di mana pengalaman masa lalu dan proses belajar membentuk skema mental yang digunakan sebagai referensi untuk memahami realitas. Selanjutnya ada faktor pengalaman. Pengalaman masa lalu seseorang dapat sangat mempengaruhi cara mereka mempersepsi suatu objek atau situasi. Orang yang pernah mengalami kegagalan dalam suatu bidang, misalnya, cenderung akan lebih skeptis dan pesimistis ketika menghadapi situasi serupa di masa depan. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Keberhasilan dan kegagalan yang dialami seseorang di masa lalu dapat mempengaruhi cara mereka mempersepsi suatu objek atau situasi. Yang kedua, pembelajaran dari pengalaman. Kemampuan seseorang untuk merefleksikan dan belajar dari pengalaman masa lalu dapat membantu membentuk persepsi yang lebih akurat dan bijaksana. Yang ketiga, konteks pengalaman. Lingkungan dan situasi di mana seseorang memperoleh pengalaman juga dapat mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsi hal-hal di masa depan. Next, ada faktor harapan. Harapan seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana ia mempersepsi suatu objek atau situasi. Seseorang yang memiliki harapan yang tinggi cenderung akan mempersepsi sesuatu secara lebih positif. Sedangkan orang yang harapan yang rendah akan mempersepsi suatu secara lebih negatif. Yang pertama, orang yang berharap akan mendapat hasil yang baik cenderung akan mempersepsi suatu situasi secara lebih optimis. Yang kedua, harapan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kekecewaan jika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang ketiga, harapan yang realistis dan sesuai dengan kemampuan dapat membantu seseorang mempersepsi suatu situasi secara lebih objektif. Selanjutnya ada faktor kebutuhan.
Kebutuhan adalah dorongan internal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak demi memenuhi keinginan. Terus selanjutnya, semakin besar kebutuhan seseorang, semakin besar pula pengaruhnya pada persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang mendesak seperti rasa lapar, haus, kebutuhan akan keamanan akan lebih mempengaruhi persepsi dibandingkan dengan kebutuhan yang tidak mendesak. Selanjutnya ada faktor budaya. Budaya memainkan peran penting dalam membentuk persepsi seseorang. Latar belakang budaya, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang dianut oleh individu akan mempengaruhi cara mereka memandang dan menafsirkan dunia di sekitar mereka. 1. Bahasa dan komunikasi. Perbedaan bahasa dan gaya komunikasi antar budaya dapat memicu persepsi yang berbeda terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, ada tradisi dan kebiasaan. Tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu budaya akan mempengaruhi persepsi individu terhadap suatu objek atau fenomena. Yang ketiga, keyakinan dan agama. Sistem kepercayaan dan agama yang dianut dapat membentuk persepsi mengenai apa yang dianggap benar, baik, penting dalam hidup. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Faktor-faktor lingkungan seperti cuaca, lokasi, dan keramaian dapat membentuk pengalaman dan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau situasi. Misalnya, cuaca cerah dan lingkungan yang tenang dapat membuat seseorang lebih positif dalam mempersepsikan sesuatu. Cuaca, suasana hari yang mendung atau gerimis dapat membuat seseorang mempersepsikan situasi secara negatif. Lokasi adalah tempat atau lokasi dapat membentuk persepsi tertentu seperti persepsi mengenai keamanan atau kenyamanan. Keramaian adalah lingkungan yang ramai atau bising dapat mengganggu konsentrasi dan mempengaruhi persepsi seseorang. Dan slide terakhir ada kesimpulan, di mana kita harus memahami faktor-faktor persepsi. Persepsi terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Memahami faktor-faktor tersebut dapat membantu kita memahami lebih dalam bagaimana kita mempersepsikan lingkungan sekitar dengan menyadari pengaruh faktor fisik, psikologis, pengalaman, harapan, kebutuhan, budaya, dan lingkungan. Kita dapat mengenali pola persepsi yang terbentuk dan menyesuaikan tanggapan kita dengan lebih baik. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah presentasi saya dari mata kuliah perilaku organisasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.